Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya kinerja terbaru saham ITMG, yaitu PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Nah, ini sudah kita tunggu-tunggu ya untuk laporan kuartal 3 kinerja terbaru saham ITMG ini di kuartal 3 2023 guys. Kita akan langsung lihat untuk update newsnya. ITMG ini ternyata laba bersihnya turun 54% guys ya pada akhir September ini atau pada kuartal 3 2023. Ini beritanya masih fresh from the open ya guys ya, hari Jumat tanggal 10 November ini pukul 16.46. Kita akan langsung lihat ya guys ya, dilansir dari pasardana.id, Direktur Utama PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dengan kode saham ITMG yaitu Pak Mulyanto menyampaikan laba bersih dalam 9 bulan 2023 senilai 405,83 juta US dollar. Hasil itu turun 54,6% secara tahunan ya dibanding akhir kuartal 3 2022 lalu yang menembus 893,81 juta US dollar. Dampaknya, laba bersih per saham dasar melorot ke level 0,63 US dollar per lembarnya pada akhir September 2023 ini. Sedangkan di akhir kuartal 3 tahun lalu itu berada di level 0,8 US dollar per lembar sahamnya. Pasalnya pendapatan bersih anjlok 30,1% guys secara tahunan yang tersisa 1.826 miliar US dollar pada akhir September 2023 ini. Nah, jadi berdasarkan laporan keuangannya dan sudah dirangkum ya dalam artikel ini, kita akan lihat guys, untuk EPS saham ITMG, apakah masih layak untuk di-hold ya? Kita akan lihat berapa sih harga wajar saham ITMG ini dan margin of safety-nya itu berapa banyak gitu guys ya. Lalu kita pun akan memprediksi kira-kira ITMG ini masih bagi dividen jumbo enggak nih di tahun depan gitu guys ya. Nah, silakan teman-teman simak videonya sampai habis ya guys ya, biar mendapatkan pandangan atau insight terbaru untuk saham ITMG. Oke guys, kita akan lihat dulu ya untuk perkembangan EPS ITMG ya. Di sini kita lihat dari tahun 2013 ya, ini ternyata sedang mengalami penurunan ya. Ini ada puncaknya juga di tahun 2011 ya, sempat naik EPS-nya 4.382 di tahun 2011. Nanti yang akan kita gunakan itu EPS di tahun 2013 yang sebesar 2.488 per lembar sahamnya. Lalu kita lihat di sini sempat stagnan ya untuk EPS-nya, lalu sempat turun juga nih di tahun 2015. Tersisa Rp770 per lembar saham. Lalu penurunan ini terjadi juga di tahun pandemi guys. Di tahun 2020 itu EPS-nya menjadi 485 per lembar saham. Ini kecil sekali ya. Nah, berarti kan ITMG ini pada tahun pandemi ya, di tahun 2020 lalu, itu secara pendapatan sempat tertekan juga guys ya di tahun pandemi 2020. Jadi ya wajar penghasilannya juga rendah ya seperti itu. Tapi kita lihat di tahun 2021 ini berhasil bangkit dengan EPS yang lebih tinggi daripada 10 tahun ke belakang guys. EPS-nya naik menjadi 6.009 per lembar sahamnya. Lalu puncaknya itu kenaikan EPS ITMG di tahun 2022 mencapai 16.559 guys per lembar sahamnya ya. Kita lihat untuk harga dari ITMG ini sebenarnya masih dalam fase downtrend ya. Meskipun memang untuk hari ini, hari Jumat ya tanggal 10 November, ini mengalami kenaikan tipis 0,30%. Tapi di sini masih dalam channel downtrend-nya guys ya. Nah, kalau misalkan sedang downtrend seperti ini ya buat teman-teman yang mungkin masih hold saham ITMG, berarti masih ada kesempatan ITMG ini akan turun dan itu berarti kesempatan buat teman-teman ya untuk melakukan averaging down guys di saham ITMG. Nah, buat teman-teman yang mau masuk nih baru belajar investasi di saham, baru ngelirik saham ITMG dan belum masuk gitu guys ya, belum punya saham ITMG, saya sarankan sih untuk wait and see dulu guys ya, wait and see dulu. Targetnya di angka 24.000 guys ya. Ini kan per hari ini ya close di 24.850, ada kenaikan tipis ya untuk hari ini 0,30%. Tapi setelah liris laporan keuangan kuartal 3 yang memang laba bersihnya turun untuk ITMG, nah biasanya saham lain pun itu mengalami penurunan guys dari sisi harga saham.
Jadi ketika labanya turun itu biasanya harga saham juga ikut turun gitu guys ya. Nah, ini kan rilisnya setelah market tutup ya untuk update newsnya. Jadi ya saya rasa untuk hari Senin depan itu saham ITMG akan mengalami koreksi lebih dalam lagi. Kita tunggu untuk ITMG ya, untuk target terdekatnya di 24.000. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 24.000, berarti kita bisa mulai untuk cicil beli gitu guys ya saham ITMG. Semisal ITMG-nya jeblos di bawah 24.000, berarti masa tunggunya atau kita melakukan wait and see-nya itu ya kita bersabar dulu aja gitu guys ya. Jangan buru-buru beli saham yang sedang downtrend. Meskipun memang ITMG ini ya banyak yang apa guys ya, banyak sekali investornya yang masih sangat optimis dengan saham ITMG, tapi kita akan lihat nih kira-kira dividennya masih menggiurkan nggak nih? Masih bisa bagi dividen jumbo nggak nih? Gitu kan ya. Oke guys, untuk dividen terakhir ya, dividen interim di tahun ini, itu ITMG dia masih membagikan dividen guys ya, di sekitar bulan apa nih guys, bulan September ya, ex date-nya 12 September 2023 dengan dividen Rp2.660 per lembar saham atau 266.000 per lotnya. Nah, ini kan sangat besar ya. Kita akan langsung saja nanti memprediksi kira-kira ITMG ini bagi dividen besar kan? Karena kalau misalkan kita lihat, rata-rata untuk saham di sektor batubara itu memang mengalami penurunan laba bersih. Kecuali saham Doid ya, teman-teman cek aja saham Doid untuk laba bersihnya di kuartal 3 ini malah naik. Tapi yang lainnya seperti Adaro, seperti PTBA, UNTR bahkan ya, lalu ada Harum juga, itu rata-rata memang mengalami penurunan laba bersih ya di kinerja terbarunya di kuartal 3 2023 ini ya. Oke guys, kita akan langsung saja melihat pertumbuhan EPS-nya dan kita bisa menilai nanti margin of safety dan juga nilai intrinsiknya. Nah, di sini kita lihat ya untuk EPS-nya kita ambil 10 tahun ke belakang yaitu di tahun 2013, EPS 2488 ya. Dengan EPS proyeksi di tahun 2023, ini datanya kita ambil dari RTI Bisnis ya, diproyeksikan mencapai 7.435 per lembar sahamnya ya. Ini untuk proyeksi EPS 2023. Nah, kalau misal kita bandingkan dengan tahun 2022 lalu, memang EPS-nya besar banget guys, 16 ribuan gitu ya. Tapi memang waktu itu harga acuan batu baranya di angka 400 US dollar per tonnya dan itu wajar gitu guys ya. Dimana harga komoditasnya naik yang berarti saham-saham sektor batu bara juga kecipratan keuntungan besar ya, makanya wajar EPS-nya juga naik. Nah, ini kan mengalami normalisasi ya. Nah, kalau misal kita bandingkan dengan EPS di tahun 2021, ternyata ini masih bertumbuh guys ya. EPS-nya masih bertumbuh atau earning per share-nya di tahun 2021 itu 6.054. Nah, lalu proyeksi di tahun ini 7.432. Kalau misalkan tahun 2022-nya itu kita anggap nggak ada gitu ya, kita anggap aja batu baranya normal aja. Nah, berarti kan sebenarnya EPS-nya ini naik ya, kalau misalkan tahun 2022-nya nggak ada gitu. Tapi memang ya tahun 2022 itu ya pestanya batu bara gitu. Jadi wajar. Oke guys, kita akan lihat di sini ternyata pertumbuhan EPS-nya secara tahunan itu mencapai 11,56% guys ya. Di sini langsung kita masukkan datanya, growth rate-nya juga langsung kita masukkan. Kita akan langsung melihat nilai intrinsik atau harga wajar saham ITMG berdasarkan Benjamin Graham Fair Value. Kak, kenapa sih kalau misalkan lihat harga wajar itu biasanya lebih tinggi daripada harga sahamnya? Nah, biasanya saya menilai ya untuk Benjamin Graham Fair Value ini karena dihitung berdasarkan pertumbuhan EPS ya atau pertumbuhan kinerja keuangannya atau laba bersihnya. Nah, makanya teman-teman pun itu harus selalu update ya. Karena ada beberapa saham yang di tahun 2022-nya itu harga wajarnya tinggi, tapi di tahun 2023 ini ternyata harga wajarnya lebih rendah guys daripada harga saat ini. Makanya itu harus selalu diupdate ya guys ya, karena kan pertumbuhan IPS itu naik turun ya, seperti itu. Sesuai dengan kondisi keuangannya perusahaan ya. Kita lihat untuk harga wajar saham ITMG ya untuk kinerja terbaru di tahun 2023 ini yaitu sebesar Rp108.000 per lembar sahamnya guys. Sedangkan harganya saat ini itu di 24.850 ya
berarti masih ada margin of safety sebesar 77%-an ya. Nah, kita anggap saja ini harga wajar atau nilai intrinsiknya ini berdasarkan kinerja dan juga kualitas saham ITMG. Ya, jadi saya rasa sih kalau ada teman yang bertanya, "Kak, apakah ITMG ini masih layak untuk di-hold?" Saya akan jawab dengan em, nada pasti gitu guys ya. Saya akan jawab dengan nada pasti, ya masih layak gitu. Karena dari valuasi PER dan PBV juga di sini masih sangat murah dan bisa terus bertumbuh lagi gitu. Teman-teman gini aja deh, teman-teman bayangkan kalau misalkan harga acuan batu baranya Coal Ice Newcastle itu bisa naik lagi. Tiba-tiba ada krisis energi, tiba-tiba mungkin nanti Eropa butuh lagi, misalkan Cina butuh lagi batu bara yang ibaratnya demand-nya besar ya, permintaannya besar, itu kan akan menaikkan harga batu bara dan ITMG ini bisa terus bertumbuh ya. Selama perusahaannya ini tidak merugi dan EPS-nya ini masih masuk akal, saya rasa masih layak untuk di hold gitu ya. Nah, kita akan langsung saja melihat ya, biar lebih yakin lagi. Kita akan langsung lihat ke pembagian dividennya atau prediksi dividennya ya. Karena misalkan kita lihat dari valuasi sederhana, ini masih sangat murah ya. PER-nya 3,35 kali, sedangkan PBV-nya 1,7 kali. Itu guys, kita akan langsung lihat untuk prediksi dividennya. Kita akan langsung asumsikan untuk dividen payout ratio 60% ya. Karena di tahun 2022 lalu, meskipun EPS-nya tinggi 16.700-an, ternyata ITMG itu di tahun lalu ya, 2022 hanya membagikan 63,11% dari laba bersihnya. Itu pun juga sudah besar guys ya, dividennya totalnya itu 10.544 ya di tahun 2022 lalu. Dividen interimnya 4.000, dividen finalnya 6.000 guys, jadi 10 ribuan gitu guys ya, which is itu sangat sangat jumbo lah ya. Tapi itu adalah 63% dari laba bersih. Berarti kan ada sekitar 37%-an ya yang disimpan oleh perusahaan sebagai kas ya, sebagai laba ditahan seperti itu. Lalu di tahun 2021 lalu ini berhasil membagikan 70% dari laba bersihnya, which is itu juga sudah cukup besar guys. 60%, 70%, dan di tahun pandemi ini juga bagi dividen sebesar 96,15%. Jadi meskipun memang pendapatan di tahun 2020 itu mengalami penurunan, tapi ternyata ITMG ini termasuk yang royal bagi dividen. Ketika labanya turun, tapi ITMG memutuskan untuk membagikan 96% dari laba bersihnya. Dan itu saya kira sih sangat baik gitu guys ya. Emiten yang sangat baik lah. Mungkin ada dua ya emiten yang royal bagi dividen. Yang pertama saya nilai itu BSSR, yang kedua ITMG, lalu ya mungkin PTBA. Karena kalau PTBA kan dia 100% gitu guys ya. Tapi ya hanya setahun sekali. Kalau ITMG kan setahun dua kali guys ya. Ada interim, ada juga final. Oke guys, dengan asumsi 60% ya untuk dividen payout ratio, IPS terbarunya sesuai dengan data proyeksi dari RTI Bisnis itu 7.435 ya, kita masukkan di sini. Maka di sini untuk dividen fullnya itu bisa membagikan sekitar 4.400-an. Nah, di sini dividen interim yang sudah dibagikan ya 2.660, maka dividen finalnya ini berpotensi tersisa 1.800-an, which is lebih kecil daripada dividen sebelumnya. Nah, tapi ini kan asumsinya 60% dari laba bersih. Teman-teman lihat historisnya, kalau misalkan laba bersihnya itu turun, biasanya bagi dividen payout ratio-nya lebih besar. Ya, dengan dividen full 4.400 ini yang tadi kita asumsikan dividen payout ratio 60%, maka dividen yield dengan harga saat ini itu di angka 18%-an guys. Kita akan langsung lihat ya untuk asumsi kedua ya, untuk contoh kasus kedua. Nah, kalau misalkan ITMG ini bisa bagi dividen payout ratio 70% guys dari laba bersih ya. Nah, maka dividen fullnya 5.200, dividen interimnya sudah dibagikan ya 2.660, maka dividen finalnya berpotensi sebesar 2.545 dan ini dividen yield fullnya sebesar 21%. Ini cukup imbang ya, cukup imbang antara dividen interim dan juga dividen final. Oke guys, kita akan lanjut ya melihat asumsi ya untuk ketiga atau studi kasus ketiga itu ITMG bagi 80% dari laba bersih.
berarti full dividennya 5.948, dan di sini kita lihat untuk dividen finalnya berpotensi 3.288 ya, dengan dividen yield 24% secara full dividennya. Kita akan lanjut ya melihat studi kasus keempat, yaitu 90%. Ya, untuk dividen 90% dari laba bersih ITMG ini berpotensi bagi 6.600 ya guys ya. 6.692. Lalu untuk dividen interimnya ini sudah dibagikan guys ya, dan untuk dividen finalnya berpotensi tembus 4.032. Ya, ini mirip guys ya dengan dividen pada 2022 lalu ya. Dividen di September, sorry guys, di November 2022 lalu ya, sekitar 4 ribuan. Nah, it's okay ya sebenarnya kalau misalkan ITMG ini masih bisa bagi dividen jumbo, apalagi dividen payout ratio-nya itu mencapai 80 atau 90%, which is itu sudah gede banget guys, dan itu saya rasa menjadi salah satu saham yang royal bagi dividen ya. Jadi perusahaannya dermawan lah, bisa dibilang seperti itu. Akan membagikan dividen payout ratio sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan semoga saja masih bisa membagikan dividen jumbo. Gitu guys ya untuk prediksi dividen saham ITMG. Saya rasa cukup menarik karena masih bisa bagi dividen jumbo, dan kita harapkan sih untuk harga acuan batubara bisa naik lagi gitu guys ya. Jadi kalau misal teman-teman berharap ada krisis energi, ya jangan sampai krisis energinya di Indonesia, tapi mungkin di luar negeri gitu guys ya, agar harga acuan batu bara juga nantinya bisa naik. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video kali ini. Disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.